guys, Mimin ucapkan selamat datang kembali di channel Lensa Film. Di konten kali ini, Lensa Film akan ngebahas alur cerita drama Revenge of Order episode 3. Oke, nggak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelumnya di episode 2 kemarin, Ji So-hun telah memperlancar aksinya melakukan penyerangan kepada Sa Jung Kyung agar Sa Jung Kyung segera pergi meninggalkan sekolah. Setelah memperlancar aksinya tersebut, kemudian Sa Jung Kyung segera pergi keluar dari rumah itu. Ji So-hun keluar dengan berlari sangat kencang nih guys. Dan ada sepasang siswa yang melihat Ji So-hun yang masih mengenakan penutup muka. Setelah sampai di ujung jalan, Ji So-hun akhirnya berhenti berlari dan melepaskan penutup mukanya. Namun tiba-tiba sebuah kendaraan melintas di depan Ji So-hun dan ternyata orang itu adalah Ok Chan-mi. Melihat kedatangan Ok Chan-mi, wajah Ji So-hun sangat tegang nih guys. Begitu juga dengan Ok Chan-mi. Ok Chan-mi nampak sangat kebingungan melihat keadaan Ji So-hun mengenakan pakaian serba hitam. Ok Chan-mi juga melihat ada bercak darah di sepatunya. Di situ Ok Chan-mi mengatakan bahwa dirinya dalam perjalanan pulang, sementara Ji So-hun berkata bahwa dirinya habis berolahraga malam di sebuah taman. Kemudian akhirnya mereka berdua sama-sama pergi satu sama lain. Keesokan harinya, Ok Chan-mi pergi menjenguk saudara kembarnya yaitu Park Won-sok. Di sini Ok Chan-mi sangat ragu apakah benar Park Won-sok dulunya adalah seseorang yang jahat. Di sisi lain ternyata di tempat itu juga ada Ji So-hun. Ji So-hun juga terlihat mendoakan keluarganya yang sudah meninggal ya guys. Kemudian setelah selesai berdoa, Ji So-hun pun pergi meninggalkan tempat itu. Ternyata di sisi lain Ok Chan-mi menunggu Ji So-hun pergi dan kemudian melihat siapakah orang yang didatangi oleh Ji So-hun. Tak lama setelah itu Ji So-hun kembali. Ok Chan-mi pun terkejut. Namun akhirnya Ji So-hun menjelaskan bahwa dia adalah kakaknya. Ji So-hun pergi ke sana karena hari ini adalah hari peringatan kematian kakaknya yang telah meninggal 3 tahun lalu. Di sini juga sedikit diceritakan bagaimana kakaknya melakukan bunuh diri karena dirundung saat sekolah. Setelah sama-sama selesai, akhirnya Ji So-hun dan Ok Chan-mi kembali ke sekolah bersama. Saat menunggu sebuah bus, di situ Ok Chan-mi memberitahu Ji So-hun bahwa dirinya adalah kembaran dari Park Won-sok. Namun, Ok Chan-mi menyuruh Ji So-hun untuk merahasiakannya dari siapapun. Selain itu juga, Ok Chan-mi juga memberitahu Ji So-hun bahwa dirinya pindah ke sekolah ini adalah untuk menyelidiki kematian kembarannya itu. Di sisi lain, keadaan sekolah menjadi heboh nih guys. Karena Sa Jung Kyung keluar dari sekolah dengan mengendarai kursi roda. Dia terlihat didorong oleh kedua orang tuanya berjalan keluar hingga pintu gerbang sesuai dengan permintaan Ji So-hun kemarin. Hal ini membuat seluruh siswa yang ada di sekolah melihatnya dan bersorak sangat bahagia atas keluarnya Sa Jung Kyung dari sekolah itu. Selain itu, berita mengenai bahwa Sa Jung Kyung diserang oleh seseorang juga tersebar. Dan karenanya, para siswa di sekolah itu malah menganggap orang yang menyerang Sa Jung Kyung adalah seorang pahlawan. Kemudian di tengah perjalanan, Sa Jung Kyung bertemu dengan Ji So-hun dan juga Ok Chan-mi yang kembali ke sekolah. Mereka saling menatap ya guys, tapi di sini Sa Jung Kyung masih belum mengetahui bahwa penyerang dirinya kemarin adalah Ji So-hun. Di sisi lain, karena Ji So-hun dan Ok Chan-mi kembali ke sekolah dengan bersama, Guk Ji-hoon merasa sangat kesal dan juga cemburu. Setelah itu kelas berganti ke jam olahraga. Diperlihatkan ada sebuah pertandingan basket nih guys. Di situ terlihat semua bersorak kepada Ji So-hun. Dalam pertandingan tersebut Gi Oh-sung menjadi lawan dari tim Ji So-hun nih guys. Nah, melihat Gi Oh-sung, Ok Chan-mi teringat akan perkataan Im So-mi yang mengatakan bahwa Park Won-sok menyakiti dirinya karena membela Gi Oh-sung yang merupakan teman dekatnya. Sementara itu, pertandingan masih sangat seru nih guys dan para supporter masih meneriaki Ji So-hun. Namun di tengah sorakan tersebut sepertinya Gi Oh-sung sangat iri dan tidak menyukainya. Akhirnya Gi Oh-sung mencoba untuk melakukan penyerangan dengan mendorong Ji So-hun sampai jatuh tersungkur. Karena kepalanya terbentur nih guys, Ji So-hun sampai tak sadarkan diri, mengingat ada tumor otak yang menggerogoti kepalanya. Karenanya semua pada heboh nih guys, terutama Guk Ji-hyun. Dia memaki-maki Gi Oh-sang sampai habis nih guys, mengingat
dirinya menyukai Ji So-heon. Dan karena kejadian ini akhirnya Ji So-heon segera dibawa ke rumah sakit. Di sisi lain, Ok Chan-mi sedang berada di kelas menembak nih guys. Dan dia bertemu dengan Sok Jae-bum. Kemudian terlihat Ok Chan-mi meminta tolong kepada Sok Jae-bum. Belum diketahui apa yang Ok Chan-mi minta, kemudian scene berganti kepada Ji So-heon yang sudah sadar nih guys. Di rumah sakit Ji So-heon ditemani oleh Guk Ji-hyun. Melihat Ji So-heon sadar, Guk Ji-hyun langsung menghampiri Ji So-heon dan membantunya untuk bersiap-siap kembali. Di sini saat perjalanan pulang, Guk Ji-hyun bertabrakan dengan si rambut pirang nih guys. Tapi sepertinya dia sedang menyamar. Jadi si rambut pirang pun langsung pergi tanpa mengucapkan satu patah kata apapun. Hal ini membuat Guk Ji-hyun semakin kesal nih guys dan mencoba untuk mengejar wanita itu. Tapi Ji So-heon menahannya dan mengajak Guk Ji-hyun untuk makan bersama sebagai rasa terima kasih Ji So-heon. Nah, ternyata si gadis pirang pergi ke rumah sakit untuk mendatangi ayah korban pemerkosaan dari Sa Jung Kyung. Lihat anaknya sangat senang karena Sa Jung Kyung akhirnya pergi dari sekolah anaknya. Sang ayah sangat senang dan berterima kasih kepada si rambut pirang. Kemudian memberikan sebuah amplop yang merupakan bayaran karena telah mengusir Sa Jung Kyung dari sekolah itu. Kemudian si rambut pirang menaruh amplop tersebut ke dalam loker dari Ji So-heon. Di sisi lain, Ok Chan-mi bertemu dengan Gi Oh-sung nih guys. Ternyata Ok Chan-mi meminta Sok Jae-bum untuk mempertemukan Gi Oh-sung dengan dirinya. Nah, di situ Ok Chan-mi bertanya-tanya mengenai Park Won-sok. Bagaimana bisa Park Won-sok menyerang mantannya demi membela Gi Oh-sung? Dan di sini Ok Chan-mi juga bertanya, bagaimanakah kehidupan Park Won-sok sebelumnya? Apakah dia pria yang jahat atau pria yang baik? Namun di sini Gi Oh-sung tidak mau menjawab dan menyuruh tidak membahas itu. Setelah itu Gi Oh-sung pergi meninggalkan Ok Chan-mi. Sampai-sampai ponsel miliknya tertinggal. Akhirnya Ok Chan-mi berusaha untuk mengejar Gi Oh-sung nih guys. Hingga sampai ke rumahnya. Nah, di sini saat Ok Chan-mi mengetuk pintu dan meminta bertemu teman sekolahnya di SMA Yongtan, bukannya Gi Oh-sung yang keluar, melainkan Guk Ji-hyun. Melihat Ok Chan-mi, Guk Ji-hyun sangat terkejut nih guys. Setelah itu, Ok Chan-mi langsung mengembalikan ponsel milik Gi Oh-sung dan langsung pulang. Setelah itu terlihat Guk Ji-hyun mendatangi kamar Gi Oh-sung dan marah-marah nih guys. Karena kelalaian Gi Oh-sung, akhirnya Ok Chan-mi jadi tahu bahwa Guk Ji-hyun dan Gi Oh-sung adalah saudara. Karena kejadian ini, akhirnya keesokan harinya, Gi Oh-sung menemui Ok Chan-mi. Dia meminta agar Ok Chan-mi merahasiakannya perihal Gi Oh-sung dan juga Guk Ji-hyun adalah saudara. Gi Oh-sung menjelaskan bahwa Guk Ji-hyun adalah saudara tirinya dan mereka berdua saling membenci. Karenanya, Gi Oh-sung meminta Ok Chan-mi untuk merahasiakan ini semua dari teman-temannya. Scene selanjutnya memperlihatkan keadaan di kelas nih guys. Tiba-tiba suasana menjadi heboh karena ada seorang polisi yang akan menyelidiki kasus penyerangan Sa Jung Kyung. Di sini polisi akan memeriksa para saksi dan akan menuntaskan kasus penyerangan ini. Karena hal ini para siswa jadi membicarakan kasus ini ya guys. Karenanya Ok Chan-mi teringat akan pertemuan dirinya dengan Ji So-heon kemarin. Karena Ok Chan-mi sempat curiga kepada Ji So-heon karena sepatunya banyak sekali bercak darahnya. Akhirnya sepulang sekolah, Ok Chan-mi berusaha untuk mendatangi kediaman Ji So-heon. Setelah mendapatkan informasi dari teman dekat Ji So-heon, akhirnya Ok Chan-mi berhasil mendapatkan tempat tinggal Ji So-heon. Kemudian langsung memasuki kamar Ji So-heon. Di sana Ok Chan-mi berhasil menemukan barang bukti yang merupakan sepatu dengan bercak darah. Ok Chan-mi kemudian langsung memasukkan sepatu tersebut ke dalam tasnya dan membawanya. Namun saat akan pulang, tiba-tiba terdengar suara Ji So-heon yang berbicara dengan hewan peliharaannya. Ok Chan-mi pun sangat panik, namun tiba-tiba ada suara benda jatuh nih guys. Dan setelah diintip ternyata itu adalah Ji So-heon yang tiba-tiba hidungnya mengeluarkan darah. Di situ Ok Chan-mi melihat darah dari hidung Ji So-heon menempel di sepatunya. Dan karena Ji So-heon masih merasa kesakitan, akhirnya Ok Chan-mi bergegas keluar meninggalkan rumah Ji So-heon. Tapi sepertinya Ji So-heon sudah mengetahui bahwa Ok Chan-mi baru saja masuk ke rumahnya. Ji So-heon langsung masuk ke dalam rumahnya dan mencari sepatu yang ia sembunyikan. Namun sepatu tersebut sudah tidak ada. Setelah itu terlihat Ok Chan-mi didatangi oleh polisi. Karena
Karena Ok Chan-mi sempat tertangkap kamera di sekitar tempat penyerangan Sajun Kyung. Akhirnya polisi akan menginterogasi Ok Chan-mi. Setelah ditanya-tanya, kemudian Ok Chan-mi menjelaskan bahwa dirinya semalam berhenti karena bertemu dengan Ji So-heon. Karena kesaksian dari Ok Chan-mi ini, kemudian malam harinya, polisi mendatangi Ji So-heon dan menginterogasi Ji So-heon. Di sini Ji So-heon masih bisa lolos ya guys, karena polisi tidak mendapatkan informasi apa-apa dari Ji So-heon. Tapi di sini Ji So-heon curiga kepada Ok Chan-mi ya guys. Dan keesokan harinya saat mereka bertemu, Ji So-heon marah karena Ok Chan-mi telah melaporkannya. Dan Ji So-heon juga marah karena Ok Chan-mi masuk ke dalam rumahnya dan mengambil sepatunya. Namun tidak seperti yang kita pikirkan, ternyata Ok Chan-mi malah ingin mengembalikan sepatu Ji So-heon. Di sini Ok Chan-mi tidak jadi curiga kepada Ji So-heon setelah melihat darah mimisan Ji So-heon menempel di sepatunya kemarin. Setelah itu Ji So-heon mengambil sepatunya kembali, kemudian memberitahu Ok Chan-mi bahwa pahlawan yang menyakiti Sajun Kyung bukanlah orang yang sama. Setelah itu menyuruh Ok Chan-mi untuk kembali ke sekolah asalnya. Karena perkataan Ji So-heon tersebut, Ok Chan-mi jadi penasaran nih guys. Terus mengikuti dan mendesak Ji So-heon agar menjelaskan kepada dirinya. Melihat hal itu, Guk Ji-hoon sangat risih dan langsung menarik Ok Chan-mi. Di situ Guk Ji-hoon marah-marah kepada Ok Chan-mi, namun dilawan nih guys sama Ok Chan-mi. Karenanya terjadi perselisihan antara Ok Chan-mi dan juga Guk Ji-hoon. Kemudian keesokan harinya, saat Ok Chan-mi membuka loker, ada sebuah surat di dalam loker Ok Chan-mi yang meminta Ok Chan-mi untuk datang ke sebuah auditorium karena dia akan memberikan sebuah informasi. Dan benar saja, saat jam istirahat, Ok Chan-mi pergi ke auditorium sendirian. Namun setelah sampai di sana tidak ada siapa-siapa ya guys. Dan di sana juga sangat gelap. Kemudian saat Ok Chan-mi berusaha untuk mencari tahu, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan langsung memukul Ok Chan-mi hingga tak sadarkan diri. Setelah itu orang misterius tersebut mengambil ponsel Ok Chan-mi nih guys. Kemudian saat terbangun tiba-tiba Ok Chan-mi sudah berada di sebuah rumah sakit. Dan di sana sudah ada Sok Jae-bum. Ternyata Sok Jae-bum yang telah menyelamatkan Ok Chan-mi. Jadi saat itu Sok Jae-bum melihat Ok Chan-mi pergi ke auditorium sendirian. Karena tak lama kembali, akhirnya Sok Jae-bum mencoba untuk memeriksanya. Namun sudah melihat Ok Chan-mi tidak sadarkan diri dan langsung membawa Ok Chan-mi ke rumah sakit. Karena keadaan Ok Chan-mi yang mengalami gagar otak ringan, akhirnya dokter memerintahkan Ok Chan-mi untuk menginap di rumah sakit semalam. Nah, keesokan harinya tiba-tiba sekolah menjadi sangat heboh nih guys. Saat Guk Ji-hoon datang, tiba-tiba semua orang bergunjing tentang Guk Ji-hoon. Ternyata foto Guk Ji-hoon yang tanpa busana pun tersebar satu sekolah. Hal ini tentunya membuat Guk Ji-hoon sangat kebingungan karena dia merasa tidak pernah melakukan foto itu. Di sisi lain, Ok Chan-mi yang sudah semakin baikan akhirnya memutuskan untuk berangkat sekolah. Di situ juga ada Sok Jae-bum yang menjemput Ok Chan-mi ya guys. Saat Ok Chan-mi bertanya tentang pembayaran di rumah sakit itu, ternyata rumah sakit itu adalah milik Sok Jae-bum. Lagi ke sekolah, di sini Guk Ji-hoon sudah menemukan siapa pelaku penyebaran foto dirinya yang sudah diedit tersebut. Namun saat dia ditanya dan dipojokkan oleh semua siswa, dia mengaku bahwa bukanlah dirinya yang mengedit foto Guk Ji-hoon. Dia mengaku bahwa dirinya mendapatkan foto tersebut dari Ok Chan-mi. Gadis itu juga menunjukkan bukti bahwa Ok Chan-mi yang telah mengirim pesan tersebut kepada dirinya. Pas sekali saat itu Ok Chan-mi datang dan terlihat sangat kebingungan. Guk Ji-hoon tanpa basa-basi langsung mendatangi Ok Chan-mi dan langsung menamparnya. Karena tidak tahu apa yang terjadi, di sini Ok Chan-mi dan juga Sok Jae-bum sangat kebingungan. Kemudian saat Guk Ji-hoon akan menamparnya lagi, tiba-tiba ada Ji So-heon yang menghalanginya. Setelah itu mengajak Ok Chan-mi pergi. Wah, benar-benar sangat mencurigakan ya. Kira-kira apa maksud dari Ji So-heon ini ya guys? Untuk kelanjutan ceritanya, Mimin bakal upload di alur cerita episode 4 selanjutnya. Makanya stay tune terus ke channel ini dengan tekan subscribe, like, dan beri masukan di kolom komentar. Dan yang terpenting, jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel ini. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.